waktu agak tertunda ini karena dengan internet kami tadi terganggu, listriknya padam, dan di bawah ada pengerjaan sehingga kita harus tertunda waktunya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita nanti akan sampaikan tentang AKM, Assessment Kompetensi Minimum, yang mana nanti pelaksanaannya pada bulan yang akan datang, tetapi sosialisasi ini nanti harus kami sampaikan karena khususnya hanya kelas 5 dan nanti akan disampaikan oleh teman kami Pak Tantra. Kemudian untuk AKM ini nanti mungkin hanya dalam satu sekolah itu hanya 30 itu pun yang memilih bukan guru kelas atau sekolah, tetapi langsung ditunjuk dari dinas dan kita tidak tahu nanti siapa yang ditunjuk. Bukan berarti AKM nanti mengukur kemampuan siswa secara perorangan, tidak, tetapi ini secara umum dari sekolah. Secara umum dari sekolah, dan seandainya nanti ada yang ditunjuk ya kita dilaksanakan, meskipun ada yang tidak ya tidak apa-apa. Karena satu sekolah hanya 30 anak saja. Sebelumnya juga kami mohon maaf jika nanti karena ini online, jika kadangkala jaringan internet itu tidak stabil seperti tadi. Kalaupun nanti ada gangguan dari internet ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu Bapak Ibu pengantar yang kami sampaikan. Nanti untuk acara inti akan disampaikan oleh Pak Tantra. Selanjutnya ada sedikit perakata sambutan dari sekolah, mewakili sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Nur untuk kita bersama. Kami persilahkan Bu Nur untuk memberikan sedikit sambutan. Terima kasih Pak Tito untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan, karena ini merupakan AKM juga merupakan hal baru, jadi nanti sama-sama kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, oh ya sebentar Bapak Ibu, minta tolong sebelum saya memberikan ini, mohon di video biar saya bisa melihat wajah Bapak Ibu, bisa kenal Bapak Ibu. Lah, ini masih ada yang belum dibuka, minta tolong dibuka dulu. Kameranya Bapak Ibu diaktifkan sebentar saja. Ini Mas, bagi teman-teman yang ikut ya, ada enggak orang tua untuk mendampingi? Ya, mohon bergabung orang tuanya. Ya, karena nanti memang yang dibahas penting sekali. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah dibuka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur hadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan rahmatnya pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya virtual. Ya. Untuk sosialisasi AKM, yang mana AKM ini adalah hal baru, tadi sudah dijelaskan Pak. Nanti akan dijelaskan lebih panjang lagi sama Pak Tantra. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada pagi ini. Walaupun yang ikut hanya 41 orang, ya harapan kami
sebagai wakil dari wakil wali murid kelas 5 ABC itu bisa mengikuti semua. Ternyata yang bisa 42. Semoga yang lain nanti bisa menyusul karena ini sangat penting sekali. AKM ini nanti mengenai asesmen kompetensi minimum yang akan disantra nanti, ya, merupakan tadi disampaikan merupakan hal baru. Jadi kita sama-sama belajar dari yang penilaian yang kemarin, yang ada penilaian untuk per siswa, sekarang sifatnya random, hanya diambil acak 30 siswa dari sekolah. Dan itu untuk mengukur bukan kemampuan anak, tetapi mutu dari sekolah itu sendiri. Nah, saya kira itu saja sambutan dari saya, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan Pak Tantra bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur yang sudah memberikan sambutannya mewakili kelas 5 ABC dan juga sekolah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua yang mengikuti. Masih ada yang menutup kamera ini. Coba dibuka aja, tidak apa-apa, kita saling mengenal meskipun tidak secara langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan saja dan dari acara inti tentang sosialisasi AKM untuk khususnya kelas 5. Kepada kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Pak Warsito, guru kelas 5B, Ibu Siti Nurjana, guru kelas B, punya Bapak Ibu orang tua siswa dari kelas 5 A, B, dan C, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya panjenengan semua untuk mengikuti kegiatan sosialisasi AKM ya, yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tahun ini. Bapak Ibu mohon izin sebelum saya mulai, saya minta tolong Bapak Ibu semua peserta bisa menonaktifkan mikrofon dahulu. Nanti ada saatnya di mana kita akan melakukan sesi tanya jawab. Mohon izin untuk menampilkan slide terlebih dahulu. Bapak Ibu semua, apakah sudah terlihat di layar gawai, telepon, ataupun laptop Bapak Ibu semua mengenai slide-nya? Belum, Pak. Belum tampak. Belum ada. Minyak bundur udah kelihatan, Bu? Sudah, Pak. Sudah, Bu? Sudah. Sampun Pak Tantra. Sudah, Pak. Ya, ya. Sudah, Pak.
Mungkin beberapa itu memerlukan satu waktu ya. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu semua, monggo kita perhatikan semuanya. Sosialisasi kesiapan AKM SD Negeri Kalibanting Kidul 01. Mungkin di antara Bapak Ibu semua sudah dijelaskan secara singkat mengenai apa itu AKM, apa itu pelaksanaannya bagaimana oleh Pak Gubernur dan Bu Nur. Nah, saya mencoba untuk kembali menjelaskan lebih lanjut mengenai AKM ya. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini SD Negeri Kalibanting Kidul 01 ini berlaku juga seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Program dari pemerintah khususnya dari Kemendikbud tahun ini akan dilaksanakan yang namanya AKM ya, istilahnya ada juga ANBK ya, nanti akan kita pelajari masing-masing. Nah, pengantar dari saya, mungkin Bapak Ibu yang punya putra-putri ataupun punya saudara yang kelas 6 2 tahun ke belakang, itu boleh dibilang saat kelas 6-nya tidak melaksanakan ujian nasional gitu Bapak Ibu. Itu ujian nasional sudah ibaratnya tidak dilaksanakan selama 2 tahun berturut-turut. Ini yang menjadikan ada juga yang beranggapan bahwasannya AKM ini adalah pengganti dari ujian nasional. Pada seperti itu gitu Bapak Ibu semua. Jadi AKM ini berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Biasanya dilaksanakan di akhir masa pembelajarannya. Kalau di tingkat sekolah dasar berarti di kelas 6. Nah, sementara AKM sendiri merupakan sebuah program dari pemerintah, khususnya Kemendikbud, ini bukan bertujuan untuk menganalisis capaian siswa, tetapi menganalisis capaian sekolah secara keseluruhan. Jadi walaupun nanti yang mengerjakan itu anak-anak ya, anak-anak yang dipilih secara sampel, itu tidak akan berdampak pada hasil nilai anak nanti. Nah, apa itu ANBK? Jadi ANBK ini turunan dari AKM Bapak Ibu. Kalau AKM tadi kan asesmen kompetensi minimum. Nah, ANBK ini pelaksanaannya lebih ke apa yang dilakukan. Jadi asesmen nasional berbasis komputer. Kenapa nasional? Karena ini merupakan program dari pemerintah pusat lewat Kemendikbud ya. Berbasis komputer karena apa? Penggunaannya menggunakan media komputer ataupun IT. Jadi nanti sebagai gambaran anak-anak mengerjakannya di lab komputer di sekolah. Anak-anak yang dipilih itu. Nah, kita lanjutkan. AN atau asesmen nasional dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah ya. Ini untuk data sekolah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, apa saja yang dilaksanakan ya di AN atau ANBK ini? Yang dikerjakan ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Berbeda dengan saat anak-anak melaksanakan ujian nasional, itu ada beberapa mapel yang harus dikerjakan. Kalau ini lebih kepada literasi, numerasi. Kalau literasi itu mencakup bisa beberapa mata pelajaran selain matematika. Kalau numerasi ini yang berkaitan dengan matematika. Nah, terus ada juga survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Jadi ada 4 yang dikerjakan oleh siswa nantinya. Nah, ANBK ini diikuti oleh 30 siswa kelas 5. Ini dipilih secara acak tiap sekolah atau madrasah. Jadi walaupun kondisi kelas SD kita itu jumlahnya sekitar 125-an, nanti nggak semuanya mengikuti yang namanya ANBK ini. Melainkan hanya 30 siswa di tiap sekolah. Dan hanya diikuti oleh kelas 5 saja. Itu Bapak Ibu, ini sebagai gambaran. Jadi siapapun anaknya yang dipilih nanti berdasarkan data dari Dapodik harus siap dan harus mau untuk melaksanakan ANBK di sekolah. Kita nggak bisa mengajukan mana anak-anak yang akan kita pilih untuk mengerjakan, tetapi benar-benar data dari pusat. Oleh karena itu, walaupun yang mengerjakan cuma 30 anak,
+5 cadangan, mohon nanti Bapak Ibu semua bisa bekerja sama dengan kami dari pihak sekolah untuk menyiapkan kesiapan dari anak-anak. Jadi siapapun itu harus siap. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, hasil dari AN atau ANPK ini tidak digunakan untuk kelulusan, ya, tidak juga untuk nilai ijazah maupun untuk PPDB atau penerimaan peserta didik baru di SMP nanti. Jadi AN ini nggak ada hubungannya sama nanti nilai raport, nilai kelulusan, ijazah ataupun penerimaan peserta didik baru. AN ini digunakan sebagai pemetaan. Datanya akan sangat penting untuk pihak sekolah, pihak pemerintah, baik itu pemerintah kota, pemerintah daerah, ataupun tentunya pusat, untuk mengetahui sejauh mana sekolah sudah mampu melaksanakan program-programnya dengan baik. Begitu gambaran secara singkatnya. Nah, AN ini menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah, madrasah, Pemda untuk melakukan evaluasi diri. Tentunya untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada. Jadi nanti hasil dari AN ada gambaran-gambaran tertentu di mana apa yang harus kita tingkatkan untuk tentunya memajukan sekolah ini. Nah, sekarang timeline dari ANPK-nya. Mulai dari bulan Januari sampai April tahun 2021, berarti sudah lewat kemarin, itu diadakan rapat koordinasi, sosialisasi, termasuk pelatihan teknis persiapan asesmen nasional. Terus terang kalau dari sekolah kita, Bapak Ibu gurunya baru ibaratnya diberikan pelatihan sekitar bulan Juni kemarin. Ya. Jadi walaupun sudah diberikan pelatihan, tapi kita juga masih sama-sama, kalau bahasa Jawanya gerambiang gitu nih Bapak Ibu. Soalnya ini hal baru, ini hal yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Jadi akan sangat lebih efektif ketika nanti kita bekerja sama dari pihak sekolah, kami, Bapak Ibu guru, termasuk juga orang tua maupun siswanya untuk menyiapkan AKM-nya. Nah, terus di bulan Mei sampai Agustus, ini ada simulasi dan gladi bersih AN-nya. Jadi sebelum AN dilaksanakan, nanti ada semacam kayak simulasi atau gladinya. Yang ikut juga nanti dipilih beberapa siswa, begitu Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan AN-nya antara bulan September sampai dengan Oktober. Nanti laporannya keluar hasilnya sekitar bulan Desember. Nah, kami sudah mendapatkan jadwal simulasi ataupun uji coba AKM ini dari Kecamatan Semarang Barat, akan dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 Agustus. Ini yang periode 1. Jadi nanti ada 2 periode. Untuk periode 2-nya sekitar tanggal 30 sampai 2 September. Berarti kita belum tahu, belum dapat jadwal pastinya SD Negeri Kalibanti Kidul 01 ini apakah masuk di simulasi periode 1 ataupun periode 2. Latihan ANPK-nya. Nanti akan kita beritahu lebih lanjut tentang waktunya, termasuk juga anak-anak siapa yang ikut. Begitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini untuk jenjang SD bisa kita lihat pelaksanaan AN-nya sekitar akhir Oktober dan juga awal November. Ini paling akhir dibandingkan dengan SMP ataupun SMA. Jadi sama ya, di SMP dan SMA juga ada kegiatan ANPK seperti ini. Nah, ini untuk alokasi waktu pengerjaannya, Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di sini ada hari ke-1 dan hari ke-2 ya. Di hari ke-1 untuk jenjang SD itu anak-anak pertama mengerjakan tes literasi. Waktunya sekitar 75 menit. Kemudian dilanjutkan dengan survei karakter sekitar 20 menit. Itu hari pertama. Untuk hari keduanya, tes numerasi atau yang berhubungan dengan matematika, sama waktunya kurang lebih 75 menit. Dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar. Ya, jadi akan selesai 2 hari. Nah, ini untuk gambaran jika di suatu sekolah akan melaksanakan 3 sesi, Bapak Ibu. Ada sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga.
Insya Allah kalau sekolah kita karena sudah memiliki lab komputer, bisa diadakan 2 sesi saja, jadi nggak sampai sore. Misalkan 30 anak, kita bagi jadi dua sesi. Sesi pertama yang nomor 1 sampai 15, sesi yang kedua 16 sampai dengan 30. Jadi nanti nggak sampai sore, paling sampai siang. Harinya sama 2 hari. Ini ada gambarannya dimulai dari jam 7 untuk sesi pertama sampai dengan jam setengah 10. Belum nanti ada tesnya dimulai, ada persiapannya. Termasuk dari kami pun pihak sekolah menyiapkan lab komputer kami, memastikan dulu komputernya sudah ready, termasuk jaringan internetnya. Karena ini memang internet sangat-sangat vital, termasuk dengan komputernya yang digunakan. Harus benar-benar speknya yang bagus. Berikutnya sarana dan prasarana ruangnya. Ini sudah mulai kita siapkan. Nanti kita butuh ada komputer utama atau proyektor, ada komputer siswa. Ya. Ini ada 1 komputer terus oleh 15 komputer klien. Insya Allah di SD Negeri Kaliban Tinggi 01 sedang kami siapkan dan sudah siap insya Allah ketika sudah memang harus digunakan. Ini ada kayak semacam spesifikasi yang memang harus dipenuhi untuk komputer dan juga jaringan internetnya. Nah, Bapak Ibu, untuk menyiapkan AKM ini, Bapak Ibu juga bisa mulai ibaratnya melakukan simulasi mandiri di rumah. Ini ada alamatnya, alamat untuk simulasi AKM-nya. Bisa diakses menggunakan HP ataupun komputer. Di ini HTTPS-nya ada pusmenjar.kemendikbud.go.id. Nanti akan kami share di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, untuk gambaran saja pelaksanaan simulasinya, ini nanti akan sangat mirip dengan pelaksanaannya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu udah mengklik halaman tadi, akan keluar seperti ini ya, keluar halaman seperti ini dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Nah, nanti kita klik yang sebelah kanan atas. Ada keterangan tulisan ayo coba AKM, seperti itu. Ketika sudah diklik, nanti akan muncul seperti ini ya. Ada materi memilih antara literasi dengan numerasi. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik salah satunya. Jangan lupa jenjangnya yang SD, jangan yang SMP atau SMA. Ketika sudah pasti, misalkan memilih literasi, jenjangnya sudah pasti SD, bisa diklik oke, lanjutkan. Nah, kalau sudah, nanti akan keluar seperti ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa perlu menyiapkan username ataupun password karena ini merupakan simulasi. Jadi nanti tinggal mengikuti saja yang sudah muncul di halaman tersebut. Kalau sudah diklik login, nah nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Dan di sebelah kanan bisa diisi yang pertama ya, jenis kelaminnya. Jadi nanti untuk kode NIK sama nama peserta dikosongin dulu, sesuaikan dengan apa yang muncul di halaman tersebut. Nanti klik jenis kelaminnya, silakan bisa dipilih laki-laki atau perempuan. Terus materi ujiannya ya, literasi, pastikan. Nama peserta diketik secara manual atau sendiri, misalkan di sini diketik namanya Budi. Terus ada tanggal lahir ya, tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, terakhir kita harus mengisi tokennya ya, Bapak Ibu. Gimana bisa mendapatkan token? Kita bisa melihat di sebelah kiri atas. Itu ada token ISUYGP. Jadi nanti tiap komputer, tiap laptop, tiap HP mempunyai token berbeda satu sama lain. Nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan token tersebut di kolom token. Kalau sudah, nanti ada konfirmasinya ya di sini. Ada nama tesnya, ada status tes, ada waktu tesnya, terus ada alokasi waktu tesnya. Karena ini dicoba berarti hanya 60 menit. Kalau sudah tinggal klik mulai. Nah, nanti akan muncul soal seperti ini. Untuk gambarannya memang soalnya berbeda dengan soal-soal ujian, kayak misalkan ujian semester, ujian kenaikan kelas, ataupun ujian nasional yang kemarin. Karena soal-soal di AKM ini merupakan soal-soal yang bertipe HOT atau High Order Thinking Skill. Ya. Jadi mengukur nggak cuma dengan pengetahuan siswa, ya.
tapi segala aspek yang memang dibutuhkan untuk mengetahui hasil pencapaian dari siswa tersebut. Ini beberapa contoh soalnya. Di pojok kanan atas, informasi soal, ada sisa waktunya juga, ada daftar soalnya. Ketika kita klik daftar soal, nanti akan muncul soal-soal secara tidak satu seperti itu. Jangan lupa nanti belajar untuk manajemen waktu. Ya, sisa waktunya perhatikan akan selalu dihitung mundur. Nanti ketika soal sudah selesai dikerjakan, tetapi waktunya masih sisa, akan disubmit. Berbeda dengan misalkan belum selesai mengerjakan, tapi waktunya sudah selesai, nanti otomatis akan tertutup sendiri halamannya. Nah, ini gambaran soal-soalnya, nggak cuma pilihan ganda ya Bapak Ibu, ada juga pernyataan benar salah seperti ini contohnya. Kalau ini kan pilihan salah, ada juga harus secara mandiri. Jadi nggak cuma kayak pilihan ganda. Kalau sudah selesai bisa klik berikutnya. Kalau misalkan agak susah, bisa klik juga ragu-ragu. Nanti akan bisa kita ulangi ketika sudah selesai. Kita akan diberitahukan soal-soal mana saja yang harus dikerjakan lagi. Nah, kalau sudah selesai semuanya, termasuk juga waktu ataupun alokasi pengerjaannya sudah selesai, bisa klik selesai tes. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ada jawabannya si anak dan juga kunci jawabannya. Itu ada reviewnya. Begitu Bapak Ibu gambaran singkat mengenai AKM. Sekali lagi ini merupakan hal yang boleh dibilang persiapannya juga harus matang, meskipun nanti kita sudah menyiapkan matang pun tentunya akan ditemukan kendala-kendala. Oleh karena itu memang kerjasama dari pihak sekolah, orang tua maupun anaknya harus benar-benar diperhatikan. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nanti berikutnya ada sesi tanya jawab mungkin. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Tito. Monggo Pak Tito. Ya, terima kasih Pak Tantra untuk penjelasan sosialisasi tentang AKM ini. Mungkin kalau nanti ada Bapak Ibu yang hari ini tidak mengikuti dan bertanya, Bapak Ibu yang hari ini bisa memberikan info atau bisa langsung bertanya pada sekolah. Kemudian beberapa saat dipersilakan kalau ada Bapak Ibu yang hendak bertanya, nanti akan langsung dijawab oleh Pak Tantra tentang sosialisasi ini. Dipersilakan. Bapak Ibu yang hendak bertanya, silakan langsung saja disampaikan. Nanti Pak Tantra akan menjawab. Itu ada Bu Yanti Indriara mengangkat tangan. Ya, Sugeng Enjang Ibu, Bapak, mungkin sedikit mau bertanya terkait dengan AKM ini yang berlaku mungkin hanya untuk kelas 5 dan kelas 8. Kemudian saya mau bertanya apakah untuk bukan ujian ya, maksudnya penilaian AKM ini kan hanya untuk penilaian kemampuan sekolah mentransfer knowledge kepada siswa-siswanya. Kalau misalkan nanti hasil asesmennya bagus kan mungkin hanya untuk pihak sekolah. Nah, bagaimana dengan penilaian siswanya untuk mereka memasuki jenjang berikutnya, misalkan kalau mereka nanti akan masuk ke sekolah lanjutan di tingkat yang lebih tinggi, misalkan dari SD mau masuk SMP, itu ujiannya masih
hanya berlaku rata-rata nilai dari kelas 4, 5, 6 atau bagaimana, mungkin saya yang butuh penjelasan itu Pak. Ya, terima kasih Bu untuk pertanyaannya, akan langsung dijawab oleh Pak Tantra. Monggo Pak Tantra, dipersilakan. Terganggu lewat sini saja ya. Ya, ganti posisi nih Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih, saya ulangi lagi. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Yanti tadi, bahwasanya untuk AKM sendiri kan memang benar untuk mengukur pencapaian sekolah pada umumnya. Untuk siswa sendiri, nanti akan tetap menggunakan nilai rapot Bapak Ibu. Termasuk misalkan untuk PPDB, kalau masih menggunakan aturan yang seperti sekarang ini, kita kan tidak menutup kemungkinan nanti tiap tahun akan berubah regulasi dari PPDB. Tapi kalau sekarang kita coba untuk ibaratnya memposisikan regulasinya masih sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya, untuk PPDB sendiri nanti akan mengacu pada nilai rapot dari siswa tersebut, termasuk dengan tambahan piagam-piagamnya. Seperti itu. Termasuk yang paling utama berarti adalah zonasinya, nggih Bapak Ibu nggih. Seperti itu, siap, Bu Yanti. Gimana? Iya Pak, siap. Cukup jelas, terima kasih. Sudah cukup jelas Pak Tantra. Monggo, barangkali ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Monggo, Bu Lis Suryana. Mohon izin bertanya Pak Sugeng Enjang, Bapak Ibu semua. Untuk simulasi AKM-nya kita pembelajaran di rumah yang tadi linknya sudah diaturi pirsa, itu kira-kira bisa kita buka sewaktu-waktu atau menunggu dari sekolah supaya bisa bersama-sama untuk latihannya. Kemudian apabila kita sudah membuka, istilahnya berlatih ya Pak, mengisi gitu, membuka kembali diperbolehkan atau hanya satu kali saja. Demikian matur suwun. Terima kasih untuk Bu Lisuryana pertanyaannya. Jadi untuk link uji coba AKM-nya sudah bisa diakses mulai dari sekarang ya. Nanti insya Allah tiap kelas akan share alamat websitenya. Nanti Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya mungkin dengan anak-anak untuk mencoba mengerjakannya. Seperti itu. Dan juga itu bisa dilaksanakan berkali-kali Bapak Ibu. Enggak cuma satu kali saja. Seperti itu Bu Lis Suryana. Apakah sudah cukup menjawab? Sampun Bu. Telepon Bu Suryana, apakah sudah menjawab? Sampun Pak Tantra, matur suwun penjelasannya. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang masih ingin bertanya. Sudah cukup jelas, Bapak Ibu, ataukah masih memang kalau belum dicobakan masih agak terlalu itu ya awam gitu, karena memang suatu hal yang baru, jadi mungkin perlu dipraktekkan terlebih dahulu. Termasuk nanti anak-anak ketika mengerjakan mungkin tipe soalnya agak berbeda dengan tipe soal keseharian yang biasa anak kerjakan. Jadi memang mulai sekarang bisa untuk mulai berlatih
biar tidak terlalu kaget ketika menemukan jenis soal yang hot tersebut. Atau mungkin dari Bu Nur mau menambahkan, Bu? Kalau saya hanya ini aja Pak Tantra. Mohon ini aja kerjasama antara orang tua dengan guru, selalu ada koordinasi sehingga nanti ketika ada AKM memang sudah di ini ketok palu, kita bisa menghasilkan yang baik ya untuk sekolah, biar sekolah kita juga ini loh ternyata ED Kalibade Kidul 01 nah tentunya gitu. Jadi peran serta orang tua ya Bapak Ibu, peran serta orang tua tetap nomor 1 kalau menurut saya, karena apalagi dengan seperti ini belum ada tatap muka, kita nggak bisa anak-anak. Harapan kita semua yang di sekolah, orang tua mendampingi anak-anak untuk ya bersama-sama lah biar sekolah kita, anak-anak kita menjadi nanti sukses ke depannya. Itu aja kira-kira Pak Tantra. Untuk kerjasamanya aja orang tua dengan pihak sekolah itu. Misalkan ada masalah kita selesaikan bersama-sama demi kemajuan anak-anak dan sekolah kita. Itu aja Pak Tantra. Terima kasih Bu Nur tambahannya. Monggo Bu Yanti kayaknya ingin bertanya lagi. Monggo. Tidak sih Pak, saya cuma mau menyarankan saja sih mungkin sebetulnya kalau untuk proses AKM ini kan nanti akan melatih kebiasaan dan kemampuan siswa terkait penerimaan terhadap pembelajaran dari sekolah. Kemudian pada saat nanti dipilih untuk salah satu peserta AKM, saya yakin dari anak-anak yang selama ini diberikan tugas oleh guru kelas masing-masing via, kalau biasanya kalau Pak Tantra atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain kalau misalkan latihan soal itu kan ada Google, kemudian tinggal diklik-klik-klik. Nah saya yakin ada beberapa mungkin yang di rumah karena ada pendampingan juga dari orang tua, mungkin harus sering-sering ngawasi atau mungkin membiarkan si anak itu secara mandiri menggunakan gadgetnya atau menggunakan komputernya sehingga kalau pas dia nanti akan assessment dia mampu, jadi bisa langsung bahasanya itu terampil dia menggunakan komputer dari sekolah, kemudian model pembelajarannya nanti assessment juga sudah mulai dilatih dari sekarang, karena tadi saya ngelihat sempat membuka sekilas terkait dengan soal-soal yang di assessment itu, tadi ada yang ngeklik tombol untuk pilihan mencocokkan atas bawah berupa garis, kemudian ada pilihan. Nah kadang anak-anak kalau misalkan dia tidak tahu nanti malah dia akan jadi bingung. Nah mungkin saran saya memang harus sudah mulai dibiasakan dari sekarang saja sih, begitu Bapak. Mungkin termasuk soal-soal yang diberikan secara harian atau mingguan oleh guru. Terima kasih. Jadi terima kasih Bu Yanti untuk sarannya, sangat membantu untuk kita semua. Memang kuncinya kalau di AKM ini adalah sering-sering berlatih Bapak Ibu. Nomor 1 juga membiasakan diri untuk mengerjakan ujian dengan menggunakan komputer. Makanya insya Allah nanti ketika jadwal sudah keluar dan juga termasuk list anak-anaknya yang mengikuti sudah muncul, kita usahakan sebelum anak, bahkan untuk simulasi pun kita berusaha untuk melatih anak dulu, membiasakan. Karena nggak menutup kemungkinan semua anak nggak semuanya mahir atau menguasai menggunakan komputer. Mungkin ada beberapa yang perlu pembiasaan. Sudah terbiasa menggunakan HP, mungkin laptop, mungkin akan agak sedikit menggunakan komputer seperti itu. Jadi nomor 1 adalah pembiasaannya. Itu Bu Yanti dan yang lain, monggo barangkali ada yang masih ingin bertanya, tapi masih membuka kesempatan. Jadi untuk gambaran Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur bahwasanya fasilitas di SD kita
sudah insya Allah memenuhi. Komputer kita sekitar ada 30, tapi kita nggak mau ambil risiko untuk ibaratnya mengadakan dengan satu sesi ya. Barangkali nanti ada 1 atau 2 komputer yang memang bermasalah, kita lebih cari amannya satu sesi 15 anak, tapi kita mempunyai sekitar 5 komputer cadangan yang siap digunakan ketika memang 15 komputer utama itu mengalami problem atau kendala. Termasuk juga untuk perbaikan dari segi internet ataupun kenyamanan lab komputernya, insya Allah sudah akan kita perhatikan. Untuk gambaran, nanti pelaksanaan ANPK-nya kita laksanakan di lab komputer kita yang baru, di gedung baru yang lantai 2 tersebut. Jadi kalau dulu mungkin Bapak Ibu sebelum pandemi, tahunnya lab komputer ada di PSP yang di samping kelas 1C. Jadi untuk sekarang sudah kita pindahkan di gedung baru di lantai 2. Insya Allah untuk segi kenyamanan juga sudah cukup memenuhi, seperti itu. Berbeda dengan mungkin beberapa sekolah lain yang memang fasilitasnya belum tersedia, itu tetap saja harus mengikuti AKM, tapi dengan cara menumpang di sekolah lain yang siap, seperti itu. Monggo Bapak Ibu, kalau sudah cukup nanti bisa saya kembalikan ke Pak Tito. Kalau masih ada, monggo. Monggo Bu Lis Diana. Izin bertanya lagi Pak. Monggo. Ini karena fasilitas pelaksanaan AKM itu menggunakan komputer, sementara banyak siswa yang tidak mempunyai fasilitas untuk belajar itu secara komputer di rumah. Kira-kira pada saat pelaksanaan AKM-nya itu ada pendampingan tidak Pak? Jadi didampingi Bapak Ibu guru secara personal, karena kan kemungkinan si anak bisa menjawab, tetapi tidak bisa cara menggunakan komputernya, kemungkinan bisa seperti itu. Jadi kan imbasnya nanti ke sekolah juga. Sebenarnya bisa, tetapi pencapaiannya tidak bisa maksimal karena itu teknologi yang tidak dikuasai. Kira-kira bagaimana Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih Bu Lisuliana. Jadi insya Allah ketika AKM ataupun bahkan ketika uji coba di akhir bulan atau awal bulan nanti, kita akan pastinya melakukan pendampingan ke anak. Jadi ketika pelaksanaan pun akan kita dampingi. Jika suatu ketika anak itu mengalami kendala, baik itu memang dikarenakan komputernya, jaringannya, atau memang kesulitan dari si anak tersebut, kita pastinya akan membantunya. Ya, jadi oleh karena itu persiapannya pun kita dampingi Bu, apalagi nanti saat AKM benerannya seperti itu. Oke. Soalnya kan kadang-kadang kalau sudah terjadi sesuatu itu panik Pak, jadi ambiar konsentrasinya. Biar betul. Ya, apalagi anak-anak kita, orang tua saja sering seperti itu. Jadi kalau terkendala apa begitu jadi panik, konsentrasi sudah nggak karuan begitu. Jadi untuk tambahan lagi Bapak Ibu, untuk link latihan yang nanti insya Allah akan kita share, itu udah harus lewat komputer. Bisa juga menggunakan HP. Jadi kalau misalkan di rumah ada fasilitas komputer, silakan bisa menggunakan komputer untuk melatih. Ketika tidak ada adanya HP, sangat bisa juga untuk dilaksanakan menggunakan HP. Nanti ibaratnya kalau di rumah adanya HP, ya hitung-hitung latihan beberapa jenis tipe soalnya. Nanti kan ketika menggunakan komputer, tinggal penyesuaian bagaimana cara kliknya, menggunakan mouse-nya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Monggo ada yang lain Bapak Ibu. Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu masih ada kesulitan ataupun mau ditanyakan, nanti bisa menghubungi Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Kalau 5A bisa ke saya, Pak Tantra. Kalau 5B bisa ke Pak Tito. Kalau 5C bisa ke Bu Nur. Nanti insya Allah akan kami bantu jawab sesuai dengan pengetahuan kami. Kalau sudah tidak ada, monggo saya serahkan kembali ke Pak Tito.
Terima kasih Pak Tantra untuk penjelasan atau sosialisasi tentang AKM. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sangat atensi terhadap kegiatan ini. Perhatian dan partisipasinya sangat bermanfaat bagi kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, dirasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Jika masih ada hal yang perlu ditanyakan, silakan Sebelum kami tutup, sekali lagi kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, keterlambatan di dalam memulai tadi karena ada jaringan internet yang terganggu, serta ucapan terima kasih kita bersyukur pada Tuhan acara ini dapat berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain, di acara lain pada siang hari ini, di hari lain. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Matur Bapak Ibu semua. Matur suwun, Mohon Pak. izin live nggih. Oke, Bapak Ibu. Matur suwun. Siapa? Aku, bro. Piye nutup langsung ngono? Aku belum nih. Beberapa. Wis itu top iki. Wis nutup kabeh. Aku langsung nutup ngono ya. Oh, tutup panggilan iki.